Oke, untuk soal selanjutnya namanya adalah login. Jadi di sini tuh eh, sebuah program digunakan untuk menghitung berapa banyak seorang user melakukan gagal login karena salah input username dan password. Di sini masukannya tuh terdiri dari username dan password. Kalau misalnya username dan passwordnya salah, maka si programnya tuh bakal minta si usernya untuk masukin username dan passwordnya lagi sampai benar. Nah, kalau misalnya username dan passwordnya udah benar, nanti si keluarnya tuh bakal eh, si programnya tuh bakal nge-outputin berapa kali si usernya gagal login dan sebuah pesan login berhasil. Kalau misalnya kita lihat contohnya di sini tuh yang pertama si user tuh gagal gagal masukin username dan password yang benarnya tuh 5 kali sampai akhirnya yang keenam masukin username dan password yang benar gitu. Nah, di sini tuh outputnya adalah 5 dan login berhasil. Dimana 5 itu adalah banyaknya si user melakukan kesalahan login. Nah, terus kalau misalnya kita lihat contoh yang kedua, si usernya nggak melakukan kesalahan login sama sekali, makanya keluarannya itu adalah 0 dan login berhasil. Nah, yang nomor 3, si usernya tuh melakukan kesalahan loginnya tuh 2 kali sampai akhirnya masukin admin dan outputnya adalah 2 login berhasil. Nah, di sini logiknya tuh kita pakai looping tapi yang kondisinya tuh nggak menentu gitu. Jadi si loopingnya tuh cuman bakal berhenti kalau misalnya ya ada kondisi yang bakal ngeberhentiinnya gitu. Jadi nggak kayak kita ngeiterasi dari 1 sampai 10 looping gitu, tapi berdasarkan kondisi yang ada gitu. Nah, lanjutnya kita bakal masuk ke pseudocode-nya. Nah, di sini kita tulis dulu dictionary-nya. Yang pertama itu username dan password. Username dan password itu yang bakal dijadiin input tadi. Di sini tuh bentuk tipe datanya itu adalah string. Terus yang ketiga itu adalah trace. Trace itu ya berapa banyak kali si uh, usernya mencoba atau berapa banyak kali si usernya salah gitu ya. Nah, di sini karena trace itu pakai angka, makanya kita pakai tipe data integer. Terus yang selanjutnya masuk ke algoritmanya. Pertama kita harus uh, ngeset si trace-nya tuh jadi 0 supaya kalau misalnya kita mau nge-outputin si trace-nya tuh nggak bakal error gitu, biar bisa ditambahin dan dikurangin juga gitu. Nah, terus selanjutnya input username dan passwordnya. Nah, terus di sini kita udah mulai masuk loopingnya. Nah, kalau misalnya kalian cermati di sini tuh loopingnya tuh nggak pakai kayak iterasi dari 0 sampai 10 atau lainnya gitu. Di sini kita cuma pakai kondisi kalau misalnya username-nya bukan admin atau passwordnya bukan admin, maka nanti si programnya tuh bakal nambah trace-nya dengan 1, terus bakal minta inputan lagi dari usernya, yaitu username dan password. Nah, jadi logiknya ya di sini selama si username-nya bukan admin dan selama si passwordnya bukan admin, maka nanti si operasi yang ada di dalam loopnya itu bakal terus menerus dilangsungkan gitu. Jadi kalau misalnya kita tracing nih, misalnya yang pertama nih username-nya admin tapi passwordnya misalnya admin 123. Nah, username eh, yang username-nya kan udah admin, berarti harusnya clear ya. Cuman passwordnya kan adalah admin 123 yang mana passwordnya tuh bukan bukan admin gitu. Nah, makanya di sini nanti si kondisi loopnya tuh benar gitu kan. Kalau misalnya or itu kalau misalnya salah satu kondisinya benar, maka dianggap kondisinya ya true gitu. Maka nanti langsung masuk ke sini, si trace-nya itu bakal nambah 1, terus bakal minta inputan lagi. Tapi kalau misalnya si username-nya si usernya misalnya nge-inputinnya username-nya tuh admin dan passwordnya juga admin. Nah, nanti kan maka dua-duanya tuh salah gitu kan ya, si ininya tuh si kondisinya, karena username-nya sama dengan admin dan passwordnya sama dengan admin. Nah, kalau misalnya dua-duanya salah, maka si
looping ini tuh bakal diabaikan gitu karena si kondisi ininya salah. Maka nanti bakal lanjut ke print apa, berapa banyak si usernya tuh gagal dan sebuah string login berhasil. Sekian.